Nah, di chapter 15 ya. Kalau di manajemen keuangan yang di D3 pajak ini mungkin memang tidak seluruh chapter ya bisa kita pelajari dalam satu semester ya. Karena kalau pelajari dalam satu semester untuk manajemen keuangan dulu saya butuh 4 SKS gitu ya. Jadi kalau dulu saya kan dari D3 akuntansi tuh. Itu dulu waktu saya tingkat 2 belajar manajemen keuangan itu eh, mata kuliah ini bobotnya 4 SKS gitu ya. Nah, bayangkan bosannya gitu ya, bobotnya 4 SKS ya. Belajar berarti 3 jam lebih kan ya di kelas gitu ya. 3 jam lebih di kelas. Karena itu satu semester ya. Kalau di D3 penilai sekarang, manajemen keuangan sendiri kan jadi 2 semester ya. Jadi nggak cukup sebenarnya satu buku untuk satu semester dengan bobot 3 SKS. Maka mungkin ada beberapa chapter yang tidak masuk ya di RPS-nya. Ada kebijakan terkait dividen, kebijakan apa untuk analis keuangan lebih lanjut itu tidak masuk ya di RPS kita. Ini di chapter 15 mengenai kebijakan struktur modal. Ini masih berkaitan ya dengan chapter lalu. Kalau di chapter lalu kita menghitung yang namanya weighted average cost of capital ya. Cost of capital sendiri mencerminkan itu ya bobot ya sebenarnya bobot untuk pembiayaan perusahaan ya, bobot untuk hutang dan bobot untuk ekuitas atau modal saham. Nah, di sini nanti yang di chapter 15 ini memberikan gambaran gitu ya bagaimana suatu perusahaan ya manajemen itu memilih ya untuk pendanaan, untuk pembiayaannya itu posturnya seperti apa. Apakah utangnya sedikit, apakah utangnya sebanding dengan modalnya atau utangnya lebih besar daripada modalnya ya. Kemudian apa saja nanti yang bisa jadi pertimbangan ya manajemen untuk memproporsikan struktur modalnya ya. Ini ada 4 poin yang nanti akan kita bahas ya. Sekilas tentang pilihan struktur modal ya secara praktiknya itu seperti apa. Kemudian kalau secara teori ya struktur modal itu seperti apa dan mengapa sih struktur modal di tiap jenis industri itu berbeda ya. Ini setiap industri ini menurut bidang usahanya ya mungkin yang bergerak di bidang perdagangan, kemudian yang bergerak di jasa perbankan itu struktur modalnya berbeda. Dan bagaimana manajemen ini membuat suatu keputusan pembiayaan ya, pertimbangannya apa saja. Nah, tentang pilihan struktur modal dalam praktiknya ya. Tujuan utama gitu ya untuk pengelolaan struktur modal itu adalah memaksimalkan ya total nilai utang dan nilai ekuitas perusahaan yang beredar ya. Jadi berapa sih nilai maksimal hutang ya dan nilai maksimal ekuitas gitu ya yang memberikan apa ya kayak semacam keuntungan yang paling maksimal, yang paling optimal itu perbandingan antara utang dan modalnya itu berapa ya. Nah, untuk perbandingan ini nanti kan akhirnya akan menghasilkan ini ya yang namanya bauran biaya ya. Bauran biaya ya yang merupakan gabungan antara pendanaan dengan hutang dan pendanaan dengan saham ya. Yang nantinya akan menghasilkan ya optimal capital structure ya, struktur modal yang optimal. Struktur modal itu apa sih? Struktur modal itu adalah ekuitas pemilik atau nanti dicerminkan biasanya dengan modal saham ya, ditambah dengan hutang ya, debt yang mengandung bunga. Jadi kalau debt yang mengandung bunga pasti yang utang jangka panjang ya seperti notes payable jangka panjang, obligasi ya, kemudian mortgage payable ya, jadi utang yang mengandung bunga dan utang-utang jangka pendek tapi yang berbunga ya seperti wesel bayar yang yang berbunga ya walaupun jangka pendek tapi kalau notes payable-nya itu ke bank itu biasanya mengandung bunga. Nah, itu yang dimaksud dengan struktur modal. Sedangkan struktur keuangan. Nah, struktur keuangan ini adalah struktur modal ditambah dengan kewajiban yang tidak mengandung bunga.
Contohnya account payable ya, salaries payable ya, dividend payable ya. Seluruh kewajiban yang tidak ada bunganya. Jadi struktur keuangan di sini ya, ini yang mencerminkan total liabilitas ya, kewajiban ditambah total ekuitas. Ya, jadi kalau di neraca itu yang sisi pasifanya ya, sisi sebelah kanannya ya, yang struktur keuangan. Sedangkan yang modal untuk yang utang-utang yang tidak berbunga tidak dimasukkan ya dalam komponen untuk struktur modal. Nah, untuk struktur keuangan ya, ini biasanya digambarkan untuk penggunaan ini ya, debt ratio atau rasio hutang ya. Rasio hutang ya, seperti kalian ketahui dihitung dari total liabilitas ya. Jadi seluruh liabilitas ya, baik liabilitas jangka panjang maupun jangka pendek seluruhnya ditotal ya, dibagi dengan total aset. Nah, ini yang mencerminkan rasio hutang ya, debt ratio. Sedangkan struktur modal ya nanti kita gunakan untuk menghitung ya debt to enterprise value ratio ya. Rasio yang menggambarkan ya struktur modal perusahaan. Perhitungannya dari mana ya debt to enterprise value ini? Kita hitung dari hutang ya, nilai buku dari utang yang berbunga ya, dikurangi dengan excess kas ya, kas yang berlebih ya, dibagi dengan nilai buku utang yang berbunga dikurangi excess cash ya, ditambah dengan nilai pasar dari ekuitas. Nah, excess cash ini biasanya mencerminkan sisa kas atau kelebihan kas setelah kasnya ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari. Jadi setelah kas digunakan misalkan untuk beli inventory, untuk bayar gaji dan sebagainya, oh masih ada sisa kas ya. Atau biasanya sisa kas nanti yang cerminan untuk apa sih bayar bunga gitu ya. Nah, itulah excess kas ya. Jadi sisa kas atau kelebihan kas setelah digunakan untuk operasional perusahaan sehari-hari, yaitulah excess kas. Ya. Nah, ini nanti hasilnya ya utang bersih ya, net debt ya, dibagi dengan enterprise value. Inilah ya debt to enterprise value ya yang menggambarkan struktur modal perusahaan. Makin tinggi debt to enterprise value ya, berarti menggambarkan utang yang berbunga ya, itu proporsinya juga tinggi ya terhadap struktur modal. Ini nilai buku dari utang yang berbunga ya. Ini biasanya meliputi apa saja ya, yaitu notes payable yang jangka pendek ya, biasanya notes payable yang ke bank ini yang mengandung bunga. Kemudian utang jangka panjang, ini ada notes payable jangka panjang ya, ada obligasi, ada mortgage payable, ini masuk ke utang jangka panjang. Dan bagian yang jatuh tempo dari utang jangka panjang. Misalkan ada serial obligasi ya 5 tahun. Yang jatuh tempo tahun depan, nah itu masuk ke sini ya. Current portion of long term debt. Ya, jadi bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo tahun depan. Nah, di sini digambarkan beberapa rasio ya, debt ratio dan debt to enterprise value ratio dari beberapa perusahaan ya. Ini secara umum nilai debt ratio-nya lebih tinggi ya daripada nilai debt to enterprise value ratio. Kan? Nih, ini lebih tinggi kecuali untuk yang Johnson & Johnson. Nah, kalau Johnson & Johnson ini sebaliknya ya. Debt to enterprise value ratio-nya itu lebih tinggi daripada debt ratio-nya. Ya. Yang lainnya itu ya, secara umum debt ratio-nya yang lebih tinggi. Kalau secara rata-rata ini ya, secara rata-rata debt ratio dari perusahaan itu lebih tinggi daripada debt to enterprise value ratio. Sedangkan kalau yang times interest earn ya ini menggambarkan
kemampuan perusahaan gitu ya dalam membayar bunga ya. Ini kita peroleh dari EBIT ya, earning before interest dan tax, atau kalau di laporan laba rugi biasanya dideterminkan dengan operating income ya. Earning before interest dan tax. Jadi sebelum income sebelum dikurangi dengan bunga ya, interest, dan sebelum dikurangi dengan pajak, dibagi dengan interest expense ya. Ini menggambarkan time interest earn. Nah, di tabel tadi ya, di tabel 15 strip 1 yang ini ya, menunjukkan bahwa rasio utang selalu lebih tinggi ya, dibandingkan debt to enterprise value ratio. Kecuali tadi ya cuma Johnson & Johnson tadi. Karena yang pertama, rasio utang itu dasarnya adalah nilai buku ya. Rasio utang dasarnya nilai buku. Dan nilai buku ekuitas ya selalu lebih rendah daripada nilai pasarnya ya. Kalau ekuitas kan pasti lebih tinggi nilai pasar ya daripada nilai bukunya. Kemudian ya, debt to value ratio tidak termasuk non interest bearing debt. Ya, tadi kan hanya yang bearing saja ya di dalam numerator, sehingga menghasilkan nilai yang lebih rendah ya. Jadi kalau yang kalau yang debt ratio ini kan numeratornya seluruh liabilitas ya, baik yang berbunga maupun tidak. Sedangkan yang di sini ini utangnya yang berbunga saja ya. Maka logikanya ini lebih rendah daripada debt ratio. Nah, terkait time interest ratio, ini mengukur kemampuan perusahaan dalam bayar bunga ya atas utang dari operating earning ya, bunga utang ya dari operating earning yang EBIT tadi ya. EBIT itu mampu gitu ya untuk membayar interest expense. Nah, time interest earn ratio kita hitung dari EBIT atau operating income ya, dikurangi dengan dibagi dengan interest expense. Selanjutnya ya, nanti untuk menghitung ya, untuk menghitung atau membandingkan apakah lebih baik tanpa bunga, apakah lebih baik tanpa hutang atau utangnya sedikit, atau utangnya banyak. Ini kita kenal yang namanya financial leverage ya. Financial leverage itu sederhananya gini. Misal perusahaan ngutang ya, perusahaan dia berhutang ya, dia berhutang ya. Ketika dia berhutang ya, dia bayar interest expense. Ya. Kemudian ya dari sumber pembiayaan utang plus modal ya, ini ada sebagian yang diinvestasikan. Sebagian diinvestasikan. Kalau diinvestasikan maka akan dapat bunga ya, akan memperoleh interest revenue. Ya. Selisih antara interest revenue dan interest expense ya, inilah yang biasa disebut sebagai financial leverage. Kalau nanti interest revenue-nya lebih tinggi daripada interest expense ya, itu financial leverage-nya favorable atau disukai gitu ya. Sedangkan kalau sebaliknya ya, interest revenue-nya lebih rendah daripada interest expense-nya, maka sifat dari financial leverage-nya unfavorable ya. Dan lebih sederhana lagi, untuk leverage ini biasanya menggambarkan ini perusahaan punya utang ya, perusahaan punya utang berarti ada leverage. Kalau perusahaan nggak punya utang berarti tidak ada leverage. Nah, itu sederhana konsep dari financial leverage ya. Kemudian ini masih melanjutkan sebenarnya ya, tadi ya terkait rasio debt to enterprise value di beberapa industri. Kalau tadi perusahaan ya, sekarang industri ya, secara bidang-bidang usaha. Nah, kalau menurut bidang usaha, ini menurut yang di bukunya Titman ya, untuk yang bergerak di jasa sekuritas gitu ya, di broker ya, jasa sekuritas broker nih kayak semacam bank investasi dan sebagainya gitu ya. Kemudian bank ya, ini cenderung debt to enterprise value ratio-nya ini lebih tinggi ya. Berarti utangnya tinggi ya, utangnya lebih tinggi nih dibandingkan dengan industri-industri yang lain. Nah,
Industri di sini yang paling rendah ya rasio debt to enterprise value-nya adalah e-commerce. Ya. Mungkin e-commerce ya ini apakah dia biasanya dia mungkin tidak pakai hutang ya, tapi mungkin dari dia menjual yang bukan hutang-hutang yang berbunga, ataupun dia pakai yang mekanisme pembiayaan yang lain ya, dia lebih memilih tidak menggunakan yang pembiayaan dengan hutang ya, dengan modal gitu ya, dengan penanaman modal ya. Kalau yang ini kebanyakan yang e-commerce, karena mungkin berat ya, karena utang ini kan sifatnya mengikat ya. Hutang itu kan kewajiban. Kalau ada hutang berarti perusahaan itu akan timbul kewajiban tiap periodenya ya. Selain nanti pas jatuh tempo dia harus membayar pokok utang, tiap periode dia harus bayar bunga ya. Jadi utang itu mengikat gitu ya. Nanti kita lihat di bagian akhir-akhir itu utang itu menimbulkan yang namanya financial distress gitu ya. Nah, sebelum kita ke praktiknya ya, yang manajemen itu dalam pertimbangan mengambil pembiayaan utang itu seperti apa, ini kita belajar teorinya dulu ya. Teori menurut Franco Modigliani dan Miller ya. Ini Bapak ini di ekonomi juga terkenal ya. Ini untuk tabungan rumah tangga ini, kalau kalian belajar ekonomi pasti kenal yang namanya Pak Franco Modigliani. Modigliani dan Miller ini menunjukkan ya secara teori gitu ya, pada kondisi ideal ya, level utang dalam struktur modal ya, apakah perusahaan itu tidak punya utang, memiliki utang sedikit, atau memiliki utang banyak, itu tidak berarti. Jadi nggak ngaruh gitu ya, nggak ngaruh itu apakah nggak punya utang, utangnya dikit atau utangnya banyak, itu nggak ngaruh ya, tidak berpengaruh kemana gitu ya. Pertimbangannya apa? Ada asumsi ini gitu ya, bahwa utang itu ada atau tidaknya utang itu tidak berpengaruh. Nah, dasar dari asumsi ini yang pertama, arus kas yang dihasilkan oleh perusahaan tidak dipengaruhi oleh bagaimana cara perusahaan dibiayai ya. Jadi entah utangnya sedikit atau utangnya banyak, ya arus kas keluarnya gitu atau arus kas masuknya ya kayak gitu-gitu aja. Ya. Nanti kita lihat dasarnya ini ya, asumsi ini. Kemudian yang kedua ya, pasar keuangan diasumsikan sebagai pasar yang sempurna di sini ya. Artinya ya, sekuritas dipertukarkan tanpa biaya ya, dan investor individu dalam meminjam uang dan meminjamkan meminjam uang dan meminjamkan uang ya, menggunakan tingkat bunga yang sama dengan investor perusahaan. Ini kalau kondisinya ideal. Sedangkan kan kayaknya nggak mungkin ya ada pasar yang sempurna. Asumsi kedua terkait pasar sempurna menjelaskan bahwa kemasan arus kas, baik itu dibayarkan kepada investor dalam bentuk dividen ya, atau dibayarkan kepada kreditur dalam bentuk bunga, itu nggak penting gitu ya. Nanti arus kasnya itu sama saja ya. Nah, bila kedua asumsi tersebut digunakan, maka nilai perusahaan itu tidak dipengaruhi oleh bagaimana cara perusahaan didanai. Jadi nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh dengan sedikit atau banyaknya hutang. Ini asumsi yang pertama tadi yang terkait arus kas, ini digambarkan di pie chart seperti ini ya. Ini misalkan yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri ini perusahaan struktur modalnya ya terdiri dari utang ya, ini 40% dan saham sebesar 60%. Kemudian kalau yang B, yang sebelah kanan, ini porsi dari utangnya 20% dan porsi dari sahamnya 80%. Ya, dengan kondisi ini, ya, menurut asumsi satu, ini arus kasnya itu yang arus kas keluar itu sama gitu ya. Entah utangnya porsinya 40% atau utangnya porsinya 20% gitu ya. Buktinya apa gitu kalau asumsi ini gitu, misalkan kalau dengan yang ini ya, dengan yang pie chart sebelah kiri ini kan membayar bunganya ya, ini membayar bunganya
ini akan lebih banyak ya daripada kalau yang pie chart sebelah kanan, ya kan? Tapi di sisi lain, di sini ya yang pie chart sebelah kiri ya, ini bayar dividennya lebih sedikit daripada dividen dengan pie chart yang sebelah kanan. Jadi intinya sama saja gitu ya. Jadi kalau ini tuh apa yang di buku tuh bahkan digambarkan pakai pizza gitu ya. Ya pizza. Kalian makan ya satu loyang pizza ya, entah dibagi 4 atau dibagi 8 ya. Ini sama saja, sama-sama satu loyang gitu kan ya. Sama-sama satu loyang. Yang ini kan cuma dibagi, saya nggak sanggup kalau menghabiskan 8 bagian. Saya sanggupnya menghabiskan 4 bagian. Itu sama-sama satu loyang ya kan. Nah, ini asumsi yang mendasari bahwa arus kas ini sama saja komposisi dari utang di perusahaan itu berapa porsinya ya. Arus kas keluarnya akan sama saja. Nah, ini asumsi yang digunakan di teorinya MNM tadi ya. Berikutnya ya kita coba turunkan gitu ya itu ke formula ya terkait yang kaitan firm value dan juga cash flow tadi ya dengan asumsi yaitu tidak ada pajak ya. Jadi kalau nggak ada pajak ya WACC perusahaan ini juga tidak akan dipengaruhi oleh struktur modal. Jadi perhitungan weighted average cost of capital yang kita pelajari minggu lalu itu nggak dipengaruhi oleh struktur modal. Entah utangnya berapapun maka WACC-nya akan segitu-segitu aja ya. Dengan asumsi nggak ada pajak. Asumsikan kita sedang menilai sebuah perusahaan yang arus kasnya berupa perpetuitas. Berarti meningkat ya. Nilai perusahaan disajikan sebagai berikut ya. Firm value itu akan kita hitung dari ya firm cash flow ya, cash flow perusahaan dibagi dengan WACC ya, bagi dengan weighted average cost of capital. WACC kemarin kita hitung dari cost of debt ya dikalikan dengan porsi dari hutang. Ini kita abaikan dulu tadi ya, abaikan pajak ya, abaikan pajak dulu berarti belum dikalikan 1 mente ya. Ya. Ini kita abaikan dulu ya. Ditambah dengan cost of equity dikalikan dengan porsi dari ekuitas ya. Kemudian ya ini kalau dibuka gitu ya, rumus ini dibuka secara aljabar ya, nanti akan menghasilkan perhitungan ini ya. Cost of equity, jadi yang cost of equity-nya ini dikeluarkan gitu ya. Nanti kalian bisa itu ya coba buka secara rumus aljabarnya gitu ya. Bener nggak itu ya? Cost of equity itu sama dengan unleveraged di sini adalah WACC ya. Ini WACC-nya. Kita sebut sebagai WACC. Jadi cost of equity itu adalah WACC ditambah dengan WACC dikurangi cost of debt dikalikan debt to equity ratio ya. Ini debt-nya, ini equity. Rumus ini diturunkan dari yang rumus ini ya. Ini dibuka dapat cost of equity itu adalah WACC kali WACC kurangi cost of debt bagi D per equity ya. Nah, WACC di sini ya. Tadi kan tidak peduli porsi utangnya berapapun gitu ya, porsi utangnya berapapun, maka kita asumsikan bahwa WACC ini sama dengan cost dari kalau tidak ada utang gitu ya, cost of unleveraged ya. Jadi WACC atau ini ya K unleveraged ya. Cost of equity pada persamaan 15/7 ya itu akan meningkat dengan adanya debt to equity ratio ya. Berdasarkan rumus ini ya, maka cost of equity ini tergantung ini ya. Kalau nggak ada utang ya, kalau perusahaan nggak ada utang berarti D-nya 0 ya, debt-nya 0 ya. Maka cost of equity ya itu sama dengan K unleveraged, bener kan ya? Kalau nggak ada utang ya,
berarti cost of equity sama dengan K unleveraged. Ya, bener kan? K unleveraged kan berarti cost tanpa utang ya. Jadi yang kalau unleveraged ya, unleveraged itu yang tanpa utang. Ya, ini kalau D-nya 0. Nah, kalau D-nya ada ya, yang unleveraged ini mencerminkan WACC ini ya. Jadi porsi dari porsi dari utang dan porsi dari ekuitasnya campur ya. Jadi kalau yang D-nya 0 ya ini mencerminkan ke unleveraged. Ya, kalau ini D-nya ada ya unleveraged ini mencerminkan nilai dari WACC-nya. Ya. Ya, berdasarkan yang rumus ini tadi ya, cost of equity ya itu tergantung dari ini ya. Debt to equity ratio. Nah, kita lihat contoh perhitungannya ya. JNK dapat meminjam uang ya dengan bunga 9%. Dan jika tidak menggunakan financial leverage ya, cost of capitalnya sebesar 11%. Ini berarti K unleveraged ya. Perusahaan memiliki debt to equity ratio sebesar 1. Berarti D per E-nya ya, debt to equity-nya sebesar 1. Artinya apa? Nah, artinya utang dan ekuitasnya sebanding. Ya, berarti sama-sama 50% ya. Nah, sama-sama 50%. Ya, debt sama equity-nya sebanding. Cost of debt-nya 8%, kemudian WACC-nya sebesar 10%. Ya. Ingat ya, yang ini kan leverage ya. Nah, yang ditanya adalah cost of equity dari JNK. Ya. Nah, kita pakai yang rumus ini tadi ya. Cost of equity itu adalah K unleveraged ya, ditambah dengan K unleveraged dikurangi cost of debt ya, dikalikan dengan porsi debt to equity. Ya. K unleveraged-nya tadi 11% ya, ditambah 11% dikurangi 8% ya, kalikan 1 ya. Maka diperoleh 14%. Ya. Nah, penggambarannya di chart ya, penggambarannya di grafik ya. Ini menggambarkan hubungan antara cost of capital dengan debt to equity ratio ya. Yang biru ini adalah WACC ya. Yang merah ini cost of debt dan yang hijau ini cost of equity ya. Kalau debt to equity ratio-nya ini makin naik ya, maka cost of equity-nya ini juga makin naik ya. Jadi perbandingan antara cost to equity debt to equity ratio dengan cost of equity ini sebanding. Ya. Ini sebanding nih. Jadi kalau debt to equity kan nggak pengaruh ini ya. Ini tinggi tadi kan yang dimasukkan ya, yang ini yang cost of debt ini yang dimasukkan ya, yang cost of equity ya sama dengan K unleveraged ya, ditambah K unleveraged dikurangi cost of debt bagi debt to equity ya. Jadi ini ya cost of equity ini akan meningkat ya seiring dengan meningkatnya debt to equity ratio. Ini kan makin ke kanan rasio dari utang ke ekuitasnya makin tinggi ya. Jadi makin tinggi hutang ya, makin tinggi utang, maka cost of equity-nya makin tinggi. Ya. Berarti berpengaruh ya sebenarnya ya, berarti berpengaruh kan sebenarnya debt ke ekuitas ya, berarti ke yang pembiayaan satunya itu berpengaruh gitu ya. Ini secara angka ya, ini secara angka, ini tabel, yang ini secara tabel ya. Ini pada titik debt to equity rasionya 1 ya. 1 di sini ya, 1 di sini. Debt to equity rasionya 1, maka cost of equity-nya itu 12. Ya. Cost of equity-nya 12 di titik sini ya. Ya, di sini nih. Ini. Ya.
Ini 12%. Kemudian pada porsi debt to equity rasionya itu 4 ya. Debt to equity rasionya 4. Cost of equity-nya itu kita lihat di sini ya. Ini berapa hitungannya ya? Ini 18%. Ya, ini ya 18% di sini. Kemudian ya, pas debt to equity rasionya ini 9 ya. 9 di sini ya. Maka cost of equity-nya adalah 28 di sini. Ini 28% ya. Ini grafiknya, ini tabelnya ya. Nah, tadi kan unleverage ya, itu kalau yang debt-nya itu ya, kalau debt-nya nggak ada kalau debt-nya 0 ya. Nah, tapi WACC tadi karena nggak terpengaruh juga ya, jadi kita turunkan lagi ya, bahwa cost of equity itu adalah WACC ditambah WACC kurangi cost of debt dikalikan dengan rasio debt to equity. Tadi yang secara itu ya, yang pie chart tadi, yang pie itu yang secara teori. Nah, kenyataannya gitu ya, manajer keuangan ini sangat peduli dengan bagaimana perusahaan ini dibiayai ya. Pastilah ya, kalau dia ada utang ya, dia ada perusahaan punya utang, pasti kan keikat ya, tiap periode itu harus bayar bunga ya. Kalau tiap periode harus bayar bunga, berarti kan kasnya itu kan ada restriksi ya, ada restriksi untuk pembayaran bunga ya. Ya itu sebenarnya kan ada asumsi yang dilanggar tadi ya. Berarti kan cash flow-nya itu kan terpengaruh ya kalau ada bunga ya. Nah, kemudian pelanggaran terkait yang teori tadi juga ya. Nah, adanya biaya transaksi. Sedangkan kan tadi asumsinya ya, asumsi nomor 2, pasar itu kondisinya persaingan sempurna. Kalau kondisinya persaingan kesempurna, maka harusnya tidak ada cost ya, tidak ada biaya transaksi. Kenyataannya biaya transaksi itu pasti ada. Nah, dan ini juga mempengaruhi ya manajemen ya, manajer ini untuk melakukan pembiayaan dengan hutang atau tidak ya. Dan terdapat nih 3 alasan mengapa struktur modal gitu ya, ini secara praktiknya ya, ini mempengaruhi total arus kas yang tersedia ya bagi utang perusahaan dan juga pemegang saham. Yang pertama ya, bunga itu sifatnya mengurangi pajak ya. Bunga itu kan masuknya di itu ya, interest expense itu adanya di income statement ya. Dan interest expense itu kalau di income statement itu sifatnya mengurangi ya. Jadi kan operating income ya. Kemudian dikurangi interest ya. Operating income berapa? Dikurangi interest baru kita dapat earning ya before tax ya. Atau taxable income ya. Baru dikurangi taxnya, nah maka akan kita peroleh net income, gitu kan ya. Jadi interest ini ya akan kita kurangkan ya ke operating income ya untuk dikenakan pajak. Maka bunga atau interest ini sifatnya tax deductible expense. Sedangkan dividen itu tidak ya. Dividen itu kan masuknya di ekuitas ya. Kalau teman-teman menjurnal adanya dividen ya, itu kan kreditnya return earning ya, return earning nih pada cash gitu ya. Ini pas ngasih gitu ya. Kalau pas baru mengumumkan kan dividen payable. Jadi tidak ada ke akun ya, ke akun bagian dari income statement, tapi ke akun ekuitas ya. Return earning ini adalah akun ekuitas ya. Jadi dividen ya bukan merupakan pengurang pajak ya. Kemudian ya, alasan berikutnya ya, debt financing ini membentuk kewajiban legal yang bersifat tetap. Nah, pasti ya, jika perusahaan gagal membayar kewajibannya, maka akan timbul biaya tambahan ya
biasanya ada denda kan ya, nggak bayar bunga bulan ini maka akan ada denda. Wah, bunganya makin berbunga lagi, makin berkembang biak gitu kan ya. Oh, makin ada biaya tambahan dan bisa berujung pada proses kepailitan ya, perusahaannya bangkrut ya. Karena banyak utang dan nggak mampu bayar ya. Dan kalau bangkrut ya, perusahaan pasti ini ya, kalau mengalami ancaman kebangkrutan dan kepailitan ini pasti akan mempengaruhi perilaku ya dari eksekutif maupun pegawai bahkan pelanggan ya. Kalau kalian gitu ya misalkan beli barang gitu ya, beli barang mau nggak ke perusahaan yang hampir bangkrut gitu ya. Wah, ntar jangan-jangan misalkan belinya barang yang harus misalkan perlu suku cadang. Ini kalau perusahaannya bangkrut, bisa nggak nanti kalau misalkan rusak kita bisa dapat suku cadangnya nggak kalau bangkrut. Nah, itu pasti akan jadi pertimbangan dari konsumen. Jadi ikut mempengaruhi perilaku konsumen juga ya. Kemudian dari pegawai, bisa jadi kan kalau ada ancaman bangkrut, wah ini gajiku bisa dibayar nggak ya gitu ya. Nah, itu pasti akan berpengaruh ya ke pegawai, termasuk pasti ke eksekutif juga. Karena kalau perusahaan itu bangkrut ya, perusahaan itu pailit ya, ketika mau dilikuidasi pasti nanti hak pertama ya, misalkan perusahaan menjual aset ya, ketika bangkrut kemudian dia menjual aset, pasti hak pertama yang dipenuhi itu adalah haknya para kreditur lebih dahulu ya. Nanti pemegang saham itu dapat yang hak terakhir gitu ya. Nah, jadi pasti ancaman kebangkrutan ini mempengaruhi perilaku ya. Selanjutnya ya terkait dengan pajak ya, terkait dengan pajak tadi ya, pajak WP badan ya di sini ya, income tax ya, PPh badan ya. Nah, selama pembayaran bunga adalah unsur yang mengurangi pajak, nah, di Indonesia juga ya masuk bunga itu adalah tax deductible ya, sedangkan dividen tidak ya, maka arus kas setelah pajak ya akan lebih besar ya jika struktur modal perusahaan meliputi meliputi lebih banyak utang ya. Jadi dianggap utang itu menguntungkan gitu ya, utang itu menguntungkan karena adanya interest tadi ya, adanya interest expense yang kalau di income statement itu bisa mengurangi ya, bisa mengurangi pembayaran pajak nantinya gitu ya. Coba kita bandingkan. Ini misalkan ada dua perusahaan ya, identik ya, tapi kecuali di struktur modal. Perusahaan A tidak punya utang ya. Total equity financingnya sebesar 2.000. Jadi dia nggak punya utang, pembiayaannya hanya dari ekuitas saja. Perusahaan B memiliki utang sebesar 1.000, bunga atas utang ini 5%, dan sisanya yang 1.000 ini dari ekuitas. Jadi kalau yang A 2.000 itu full ekuitas, kalau yang B separuh-separuh ya, separuh utang, separuh ekuitas. Tiap perusahaan memperoleh operating income sebesar 200.000. PPh misalkan tarifnya 25%. Kita bandingkan dua perusahaan ini ya. Yang perusahaan A tadi misalkan EBIT-nya 200.000 ya. Perusahaan tadi tidak ada tidak ada utang ya. Nah, kalau tidak ada utang berarti tidak ada interest expense. Maka earning before tax-nya ya 200.000 juga. Nah, kemudian dikurangi pajak. Pajaknya tadi tarifnya 25% ya. 25% kali 200.000, maka pajaknya adalah 50.000. Sehingga net income-nya adalah 150.000. Kemudian yang perusahaan B. Perusahaan B tadi asumsi EBIT-nya sama ya, 200.000. Kemudian tadi ada utang ya, perusahaan B terdapat utang yang bunganya 5% ya. 5% porsi dari utangnya adalah $1.000. Ya, maka interest expense-nya adalah 50.000 ya. Earning kemudian earning before tax-nya berarti 150.000, lalu dikurangi dengan pajak ya 25% kali 150.000, ini 37.500, sehingga net income-nya itu 112.500 ya. Jadi net income-nya
ini cenderung lebih rendah ya, cenderung lebih rendah kalau dibandingkan dengan perusahaan yang tanpa utang. Ya jelas ya, karena dia ada interest expense ya. Kemudian pajaknya ya kalian perhatikan ya. Kalau yang perusahaan A dia bayar pajaknya 50.000. Kalau yang perusahaan B bayar pajaknya 37.500. Jadi lebih sedikit. Nah, inilah yang dinamakan interest tax saving gitu ya. Jadi kayak oh ini perusahaan bisa lebih bayar pajak lebih sedikit gara-gara utang. Ini kan nggak ada utang, maka bayar pajaknya lebih banyak. Nah, ini salah satu asumsi yang dianggap utang itu menguntungkan gitu ya, karena bayar pajaknya jadi lebih sedikit ya. Selanjutnya ya kita mengasumsikan bahwa ya kedua perusahaan membayar ya seluruh dari net income-nya itu sebagai dividen. Ya, jadi ini net income-nya yang A 150.000 nanti akan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen. Kemudian yang perusahaan B ini yang 112.000 dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen juga. Ya. Kalau seperti ini, maka nanti perusahaan A ya itu dia hanya membayarkan equity dividen saja ya. Arus kas keluarnya hanya untuk dividen saja ya sebesar 150.000. Sedangkan perusahaan B yang pertama dia tadi bayar dividen ya dari net income-nya yaitu 112.500 dan membayar bunga kepada kreditur sebesar 50.000. Nah, inilah yang tadi yang dimaksud bahwa arus kas ya kalau menggunakan utang itu arus kas keluarnya lebih besar ya dibandingkan kalau tanpa utang ya. Ini lebih besar ya cash flow-nya ya. Arus kas keluarnya lebih besar ya kalau dengan utang daripada yang tanpa utang. Berikutnya yang selisih ya. Selisih pajak tadi yaitu tadi yang disebut interest tax saving ya. Kalau yang tanpa utang ya bayar pajaknya 50, kalau yang dengan ngutang bayar pajaknya 37.500 ya. Jadi mungkin apa ya perusahaan lebih suka bayar bunga gitu ya ke kreditur gitu daripada bayar pajak ke pemerintah gitu kali ya. Ini yang namanya ini selisihnya ini ya ini yang dinamakan interest tax saving ya. Nah, tax saving ini menambah nilai bagi perusahaan dan menyediakan insentif bagi perusahaan untuk memasukkan lebih banyak utang. Wah, dengan makin banyak utang, nanti interest tax savingnya makin gede, gitu kan ya. Tapi pertimbangannya kan pasti bukan hanya interest tax saving ya nanti ya ketika melakukan pembiayaan dengan hutang. Ya. Pengurangan pajak atas biaya bunga ya tax deductibility of interest expense ini menyebabkan WACC perusahaan menjadi turun karena pengurangan tersebut akan masuk ke dalam utang di dalam struktur modalnya. Ini kalau tadi yang asumsi yang pas perhitungan rumus yang pertama ya itu yang cost of debt-nya itu tanpa pajak. Nah, kalau yang berikutnya ya ini ada porsi pajaknya, ada porsi satu mente-nya ya. Dengan memasukkan satu mente, maka WACC perusahaan nanti akan turun. Nah, kita buktikan di perhitungan berikut ya. Cost of capital JNK jika menggunakan no financial leverage adalah 11%. Perusahaan memiliki debt to equity ratio sebesar 1, cost of debt-nya 8% sebelum pajak dan tarif pajaknya misal 40%. Berapakah nilai cost of equity dan WACC-nya jika debt to equity ratio-nya sebesar 1, yaitu 50% utang dan 50% ekuitas. Ya, kita masukkan ke rumus yang tadi, cuma ditambahkan ya, ada pengaliannya dengan net of tax ya, satu min tax rate. Kalau tadi kan nggak ada ya, tadi hanya ini ya, tadi hanya ini ya. Sekarang untuk yang ini ya, yang porsinya ini, yang porsi utang to equity ratio-nya itu dikalikan dengan 1 min T ya. KN leverage-nya tadi 11%, kemudian cost of debt-nya 8%,
debt to equity ratio-nya 1, kemudian pajaknya 40%. Maka cost of equity adalah 12,8% ya. Dan perhitungan untuk WACC-nya ya. Untuk perhitungan WACC-nya kita masukkan ke rumus yang kita pelajari minggu lalu ya. Cost of debt-nya kita kalikan dengan net of tax ya, 1 min T dikalikan proporsi utang ya, ditambah dengan cost of equity kalikan porsi dari ekuitas ya. Cost of debt-nya 8% kalikan 1 min 40% kalikan porsi dari utangnya tadi 50% ya. Ditambah dengan cost of equity-nya ya. Ini ya cost of equity-nya yang pakai perhitungan ini tadi ya, yang 12,8% ya. 12,8% kalikan porsi dari ekuitasnya 50%. Sehingga WACC-nya adalah 8,8%. Ya. Dari yang ini gambarnya ya, Kalau ini dari perhitungan yang ini ya, debt to equity ratio debt to equity ratio itu akan mempengaruhi tadi ya WACC, dan kalau adanya 1 min T gitu ya, WACC-nya itu akan menurun ya. Kemudian digambarkan dalam grafik ya. Ketika WACC-nya itu meningkat, maka ketika debt to equity-nya itu meningkat, WACC-nya itu turun. Tapi cost of equity tetap meningkat sejalan dengan debt to equity ratio ya. Jadi ini ketika debt to equity ratio-nya ini kan makin ke sana ya, makin ke kanan, makin naik ya. Ya. Kalau untuk yang hijau ini kan yang cost of equity tadi seperti yang di grafik sebelumnya ya. Dia akan meningkat ya seiring dengan peningkatan debt to equity ratio. Sedangkan untuk WACC-nya ini justru turun ya. WACC-nya justru turun ya. Walaupun turunnya tidak drastis gitu ya, tapi melandai gini ya. Nah, kita buktikan dalam perhitungan yang di sini, yang di tabel berikutnya. Ketika debt to equity ratio-nya itu 1 dulu ya. Ketika debt to equity ratio-nya itu 1 ya di sini. Maka untuk cost equity-nya 11% dan WACC-nya adalah 8% ya. Ini cost of equity-nya 11% di sini. Nah, dan WACC-nya di sini ya. Nah, WACC-nya di sini berapa ini? 8% ya, ini 8. Kemudian kita buktikan lagi penurunan dari WACC-nya ya. Ketika debt to equity ratio-nya itu 4, nah di sini, ya, maka cost of equity-nya berapa ini? Cost of equity-nya 15%, ya, di sini 15%, dan WACC-nya 6,8. Ya, nih, di sini ya, turun ya. Tadinya di sini berapa tadi? Di sini tadinya 8 ya, menjadi 6,8. Jadi turun tapi tidak drastis ya. Nah, grafik ini yang membuktikan tadi ya bahwa dengan adanya ini ya, dengan adanya 1 min T ya, itu mempengaruhi perhitungan dari WACC. Ya. Nah, berikutnya itu tadi yang sebelumnya tadi kayak apa ya, membahas tentang sisi positif gitu dari utang gitu ya, bahwa utang itu bisa ada interest tax saving gitu ya, interest tax saving ya, apalagi kalau ada pajak ya, pajak itu ya, kaitan utang dengan pajak gitu ya, jadi utang itu bisa ada interest tax saving ya. Kemudian tadi kalau terkait pajak dengan WACC, pajak itu justru menyebabkan WACC itu jadi turun. Nah, sekarang kalau sisi negatifnya gitu ya, utang itu ya kalau nggak dibayar pasti akan menimbulkan kebangkrutan ya, karena kebangkrutan itu pengajuan ke pengadilannya itu kan bisa dengan 2 cara ya. Kalau perusahaan itu tidak dengan sukarela mengajukan diri pilot ke pengadilan, maka nanti yang mengajukan adalah kreditur yang nggak dibayar tadi ya.
Jadi bukan hanya sukarela, tapi kreditur pun yang nggak dibayar nih selama bertahun-tahun ini nggak pernah bayar bunga, ya. Ini utangnya juga sudah nunggak. Nah, maka si kreditur ini bisa melaporkan si perusahaan itu ke pengadilan, ya, untuk dinyatakan pailit, gitu ya. Nah ini, jadi meskipun utang itu menyediakan tax saving yang bernilai, maka perusahaan itu tidak dengan serta-merta dia terus menumpuk hutang gitu ya. Bila kewajiban utang perusahaan ya terkait bunga itu melebihi kemampuan perusahaan bayar kas ya, perusahaan bisa saja dipaksa masuk ya dalam kebangkrutan. Bayangkan kasnya aja misalkan nggak cukup buat bayar bunga, gimana mau bayar karyawan ya, gimana mau beli untuk operasional perusahaan ya. Nah, itu akan menimbulkan nih biaya kesulitan keuangan ya, financial distress. Kemudian kedua faktor ini ya, ini memiliki dampak material ya terhadap peranan struktur modal dalam menentukan nilai perusahaan ya. Yang pertama terkait biaya bunga ya. Ya, walaupun biaya bunga itu merupakan tax deductible, tapi bunga itu kan sifatnya tetap ya dan harus dibayar. Beda sama dividen. Kalau dividen itu kalau perusahaan rugi ya, perusahaan rugi maka nggak ngumumin dividen juga nggak apa-apa ya. Nah, ya kalau rugi malah memang yang membuat bagi dividen apa gitu ya. Dan kalaupun sedang untung ya itu juga tidak harus gitu ya seluruh dari income-nya itu dibagikan dalam bentuk dividen ya. Sedangkan kalau bunga itu mau perusahaan untung mau perusahaan rugi ya tetap wajib bayar bunga ya walaupun sifatnya dia tax deductible. Dan utang ya, apalagi utang yang bertumpuk itu cenderung menjadikan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Nah, jadi utang ada sifat baiknya gitu ya, tapi ada sisi buruknya juga ya. Tergantung nanti antara sifat baik dan sifat buruk ini apa ya? Yang lebih banyak gitu ya, yang kira-kira jadi pertimbangan perusahaan itu yang mana ya. Selanjutnya ya ini disajikan ya antara perusahaan A ya dan perusahaan B ya ini terkait kondisi ya ini misalkan kondisinya depresi ya resesi ya sedang resesi resesi dalam kemudian resesi ringan kemudian dalam kondisi normal dan dalam kondisi pertumbuhan ya. Yang perusahaan A ini tidak ada bunga ya ini interest expense-nya nol. Ini perusahaan A tanpa bunga tanpa utang ya berarti ya dia tanpa utang. Sedangkan yang perusahaan B ini ada utang ya karena dia harus bayar bunga nih ya ada interest expense. Ya. Kita bandingkan ya. Yang pertama untuk yang perusahaan yang tanpa utang ya tanpa utang berarti dia nggak perlu bayar bunga ya net income-nya ya ini asumsinya untuk EBIT-nya sama ya nih EBIT-nya sama ketika resesi dalam ini EBIT-nya 10 dolar ketika rapid expansion ya pertumbuhan tinggi ini EBIT-nya 300 dolar ya. Kemudian ketika yang B ini yang perusahaan dengan adanya utang ini asumsi EBIT-nya sama ya. Untuk kondisi resesi dalam ini 10 dolar, kemudian ketika pertumbuhan tinggi ini EBIT-nya 300 dolar. Nah, di perusahaan A yang tanpa utang tadi ya, ketika perusahaan mengalami resesi ya, ini masih bisa menghasilkan net income ya. Net income-nya 7,5 dolar karena dia nggak perlu bayar bunga ya. Nah, ini rentangnya net income-nya ya 7,5 dolar sampai rentang ketika pertumbuhan tinggi ini net income-nya 225 dolar.
untuk rasio return and equity-nya ya, walaupun ini masih resesi ya, masih resesi dalam, ini masih positif ya untuk return on equity-nya ya. Walaupun persentasenya kecil ya, hanya 0,38%. Nah, ketika pertumbuhan tinggi ya, ketika EBIT-nya $300, return on equity-nya 11,25% ya. Dan masih membayarkan dividen ya, masih membayarkan dividen nih sebesar ini asumsinya seluruh net income-nya ya dibagikan sebagai dividen nih. Jadi net income yang $7,5 dibagikan sebagai dividen ke pemegang saham. Tidak ada pembayaran bunga ya, karena tanpa utang. Maaf terputus ya. Saya share lagi. Tadi baru sampai sini kan ya? Iya, Bu. Ya, perusahaan B ya. Ini perusahaan B yang dengan hutang ya. Karena dengan hutang berarti harus bayar interest expense ya. Nih, walaupun EBIT-nya lebih ini ya, yang pas ketika depresi ketika resesi tinggi ya, ketika resesi dalam ini interestnya ya, ini lebih tinggi daripada EBIT-nya ya. Ya, ini nggak cukup nih ya. Ini operating income-ku cuma 10. Aku harus bayar bunga 50 ya. Earning before tax-nya aja ini kan loss kan ya. Ya. Loss ya berarti nggak kena pajak ya. Ya. Kemudian net loss-nya $40 ya. Nih terjadi net loss ya karena adanya interest expense tadi yang bahkan nggak nutup untuk operating income. Ya. Karena loss ini biasanya juga nggak bagi dividen, tapi tetap bayar bunga ya. Ini bayar bunganya aja masih ngutang ya. Kan bunganya 50 nih ya, bunganya 50 tapi dia baru bayar 10 aja ya karena ini keuntunganku cuma 10 gitu ya. Ya jadi ini bayarnya 10 jadi kayak masih ngutang ya. Ini mungkin dibolehkan gitu sama kreditur ya udah mampu berapa udah bayar gitu ya. Nah, ini net loss-nya ya. Ini terjadi net loss 40 ya. Kemudian ketika pertumbuhan ya tinggi, ini net income-nya 187,5. Bandingkan dengan yang tadi ya, ini 225.000 ya. Selisihnya karena adanya interest expense tadi. Dan untuk perbandingan return on equity-nya ketika resesi dalam ya di perusahaan yang B ini return on equity-nya negatif. Ya, negatif, tapi pas rapid expansion ya, pas pertumbuhan tinggi, return on equity-nya melebihi return on equity untuk perusahaan A tadi ya. Jadi rentang ROE-nya ini dari -4 ya sampai dengan 18,75. Sedangkan yang perusahaan A tadi itu 0,38 sampai dengan 11,25% saja ya. Jadi volatilitasnya ya naik turunnya untuk return on equity untuk perusahaan B ini jauh lebih lebar ya daripada yang perusahaan A. Selanjutnya dari cash flow keluarnya ya. Cash flow keluarnya untuk yang perusahaan B ya, ketika resesi ya, ketika masih resesi ringan pun dia belum bayar dividen ya karena uangnya habis untuk bayar bunga ya. Dia baru bayar dividen ketika kondisinya normal ya. Ini ketika kondisi normal baru bayar dividen. Nah, ini perbedaan ya untuk net income, return on equity maupun cash flow ya dengan struktur perusahaan yang tanpa hutang dan dengan hutang. Nah, kira-kira mana yang lebih baik gitu ya? Ya tergantung ya. Kalau pembiayaan dengan saham saja ya, menjual saham itu kan kadang perlu waktu ya, tidak langsung ketika menerbitkan saham kemudian laku seluruhnya gitu ya. Apalagi kalau perusahaan kita dianggap tidak menguntungkan gitu ya.
itu kadang susah ya, susah mencari dana dari pembiayaan dari ekuitas ya. Kalau pembiayaan dari ekuitas nggak kita peroleh ya, mau nggak mau kan pasti kita akan memilih dengan jalan berhutang gitu ya. Nah ini yang grafik berikutnya ini sedikit ada penyesuaian ya dari yang grafik sebelumnya. Ini karena adanya faktor nih kenaikan risiko dari financial distress ya. Jadi menyebabkan cost of debt-nya itu meningkat ya. Nah, kalau untuk cost of equity-nya sama, ya ininya juga turun ya, tapi juga meningkat seiring dengan peningkatan cost of debt. Nah, debt financing itu ini sisi baik lagi gitu, sisi baiknya lagi dari hutang ya. Debt financing dapat mengurangi biaya keagenan atau agency cost. Gimana ini caranya gitu ya? Agency cost itu kan waktu kita bahas apa ya? Ini adalah kayak pertentangan ya, pertentangan antara manajemen ya, manajemen dengan pemegang saham ya, dengan RUPS. Manajemen ya pengennya kan dari sisi apa menguntungkan apa sih bagaimana caranya nih perusahaan biar dapat memberikan keuntungan gitu ya, terutama buat manajemen sendiri. Nah, kalau RUPS kan ya si pemegang saham ini pinginnya perusahaan itu terlihat kaya gitu dan agar baik-baik saja gitu ya. Adanya konflik kepentingan atau perbedaan pendapat gitu dari manajemen dan RUPS, inilah yang disebut dengan biaya keagenan atau agensi teori ya. Utang ini dapat mengurangi adanya agensi teori tadi terkait penggunaan kas gitu ya. Misal ya manajemen kalau ada kas berlebih gitu ya, manajemen pengennya udahlah dibagikan saja gitu ya, dibagikan sebagai insentif ya. Si pemegang saham pengennya jangan buat ekspansi kalau misalkan ada kelebihan kas ya. Ya, adanya pertentangan di situ itu bisa diatasi dengan adanya utang ini ya. Kalau dengan adanya utang ya, mau nggak mau gitu ya, kan pasti harus bayar bunga ya. Nah, bayar bunga ini kan tadi sifatnya wajib ya, karena sifatnya wajib maka ada alokasi gitu ya, ada alokasi kas ya yang akan digunakan untuk bayar bunga ya. Makanya kalau ini kan pasti sepakat ya antara manajemen dan pemegang saham harus digunakan untuk bayar bunga gitu ya atau bayar hutang ya. Makanya mengurangi ya, dianggap mengurangi adanya agency cost ya. Dan utang ini dianggap bisa mengurangi pengeluaran yang tidak bermanfaat ya. Karena mau nggak mau itu kasnya itu sudah teralokasikan dulu untuk bayar utang gitu ya. Sama seperti kalau kita misalkan ada utang ke bank ya, ini individu ya, bagi individu ada utang ke bank. Nah, ketika ada, apalagi kalau langsung auto debit gitu ya, langsung auto debit di awal bulan. Harusnya kas masuk gitu ya, ada kas masuk dari transferan gaji misalkan 10 juta. Tiba-tiba langsung ke debit gitu ya 2 juta untuk cicilan utang. Ya berarti kan kita nggak bisa menggunakan tuh yang 2 itu kan nggak bisa kita gunakan ya karena memang sudah teralokasi untuk bayar utang ya. Itu jadi mengurangi pengeluaran yang tidak bermanfaat gitu ya. Harusnya tadinya kan wah ini bisa buat foya-foya kan 2 juta itu ternyata buat bayar utang gitu ya. Kan nggak kan bermanfaat Bu gitu, misalkan buat sodakoh gitu ya. Ya, tapi intinya begitu jadi mengurangi agency cost ya karena tidak ada selisih ya untuk penggunaan kas yang memang diharuskan untuk bayar bunga maupun hutangnya ya, dan juga bisa mengurangi pengeluaran yang tidak bermanfaat ya. Selanjutnya ya, bagaimana nih pilihan pembiayaan di saat para manajer memiliki informasi lebih baik ya dibandingkan dengan para pemegang saham ya. Perusahaan menerbitkan saham baru ya. Ini misalkan manajemennya merasa bahwa saham perusahaannya ini overpriced ya. Ini kayaknya harga jualnya ketinggian nih ya.
Karena harga jualnya ketinggian, nanti lambat laun harga saham dari perusahaan itu anjlok ya. Sehingga apa? Sehingga kemampuan pembiayaan dari sisi ekuitas ya, dari sisi saham itu akan turun ya. Karena tidak bisa membiayai dengan saham, maka mau nggak mau ya harus melakukan pembiayaan yang lain, yaitu memilih dengan cara berhutang. Selanjutnya menurut si Stuart Myers ya, ini pakar struktur modal ya, ini berpendapat ya, karena banyaknya isu yang berkembang di saat perusahaan menerbitkan saham ya. Nah, jadi kan ini yang turut mempengaruhi harga saham gitu ya. Akibatnya perusahaan cenderung mengikuti langkah-langkah ini biasanya yang dilakukan ya. Ini menurut si Myers ya, ini langkah-langkah perusahaan dalam menambah modalnya. Yang pertama dengan sumber pendanaan internal. Ini biasanya melalui itu ya, kayak apa? Cost saving gitu ya, atau mengalokasikan gitu ya, efisiensi dari pembiayaan ya, sehingga ada dana internal ya untuk membiayai membiayai hal yang lain ya. Jadi melalui yang namanya cost effectiveness gitu ya. Harus lebih efektif, harus lebih efisien ya, mengurangi pembiayaan yang kurang perlu ya. Nah, ini melalui yang pendanaan internal ya, atau mungkin bisa pakai, mungkin ada hibah gitu ya dari komisaris gitu ya, atau dari pemegang saham itu juga bisa ya, atau dari pegawai ya. Kemudian menjual sekuritas ya, jangka pendek ya, marketable securities. Kemudian berhutang ya, karena tadi kan kemungkinannya ini ya susah untuk dapat uang dari saham gitu ya. Jadi setelah internal misalkan sudah nggak bisa gitu ya. Kemudian marketable securities udah tapi masih kurang gitu ya. Mau nggak mau dengan hutang ya. Kemudian ya kalau sudah dengan hutang ternyata masih nggak cukup ya, menerbitkan sekuritas campuran. Sekuritas campuran ini yang ada yang ada nilai utangnya ya, tapi juga ada nilai ekuitasnya. Ini seperti yang tercermin sebagai convertible bonds ya. Convertible bonds ini kan hybrid securities ya. Dia itu obligasi ya, tapi ada komponen ekuitasnya ya, karena bisa dikonversi menjadi saham ya. Kemudian baru dia akan menerbitkan saham murni ya. Ini kalau ada isu-isu yang mempengaruhi terkait harga saham ya. Implikasi secara manajerialnya apa ya? Level utang yang lebih tinggi dapat menguntungkan perusahaan dalam tax saving ya, dan berpotensi mengurangi biaya keagenan. Ini sisi positifnya. Nah, sisi negatifnya ya, level utang itu bisa meningkatkan financial distress ya. Ya, bisa meningkatkan financial distress tadi. Nah, tergantung nanti manajemennya ya, pihak manajernya itu melihat antara manfaat ya dan cost-nya ini lebih tinggi yang mana gitu ya. Dan biasanya karena apa? Faktor kepepet gitu ya. Nah, ini kalau nggak bisa dapat dari pembiayaan dengan modal, nah gimana lagi ya, mau nggak mau pakai hutang gitu ya. Nah, di grafik 15.6 ya, ini digambarkan tiga skenario ya. Skenario yang hijau ya, ini yang sesuai teorinya Modigliani dan Miller tadi ya, bahwa firm value itu sama gitu ya, entah perusahaan itu utangnya banyak, utangnya sedikit, atau nggak punya utang gitu ya. Kemudian kalau yang skenario yang hijau, yang biru ya, ini firm value ya, itu sama dengan nilai dari perusahaan yang tanpa utang gitu ya, disesuaikan dengan atau ditambah dengan adanya interest saving ya. Ini belum mempertimbangkan ya, tidak ada kemungkinan kebangkrutan di sini ya.
Ini tidak ada agency cost maupun bankruptcy cost tadi ya, tidak ada kemungkinan financial distress gitu ya. Ini kondisi kalau ini teori ya, ini kondisi dengan utang tapi utangnya itu optimal, tidak menimbulkan financial distress gitu ya. Nah, kalau yang merah ya, ini utangnya sudah melampaui titik optimal ya, sudah ada financial distress-nya ya. Optimalnya itu ketika mencapai titik tertinggi. Ini ya di sini ya, titik tertinggi ini di sini ya, firm value pada titik tertinggi. Ini kan value nilai perusahaan ya. Ini pada titik tertinggi. Selanjutnya utang yang berlebih ya, ini tidak baik ya. Jadi utangnya itu baik pada titik ini ya. Kemudian kalau sudah melengkung ke bawah ya, ini parabolnya ya. Ini utang yang berlebihan ini sudah tidak bagus gitu ya. Sudah ada financial distress-nya yang di merah ini. Nah, ini 3 skenario ya dari firm value. Berikutnya ya, mengapa struktur modal itu berbeda pada tiap industri ya. Kayak tadi di awal itu kan digambarkan ya, debt to enterprise value ratio aja berbeda ya. Untuk yang perusahaan yang bergerak di bidang sekuritas ya, dan perusahaan yang di bidang e-commerce ya, itu debt to enterprise value ratio-nya berbeda ya. Sekarang kalau di tiap industri yang secara struktur modal ya, mengapa sih berbeda ya? Nanti kita akan gambarkan pakai contoh kasus ya. Perusahaan pada beberapa industri ini cenderung menghasilkan pendapatan dikenakan pajak relatif lebih besar ya, dan mendapatkan benefit lebih banyak dari tax saving ya. Ini tergantung tergantung aturan pajak di negara itu juga gitu ya. Kan biasanya ada kayak pembebasan gitu ya, ada pembebasan pajak, ada pengecualian pajak ya di industri-industri tertentu. Nah, itu salah satu yang menyebabkan ya struktur modal itu berbeda pada tiap industri ya. Kesulitan keuangan dapat berakibat fatal untuk beberapa perusahaan ya. Ini yang tadi terkait utang itu mempengaruhi perilaku konsumen juga ya. Nah, ini konsumen akan cenderung menolak ya untuk membeli produk jika mereka mengetahui bahwa perusahaan penjual itu dalam kondisi kemungkinan bangkrut ya. Kayak tadi kan, ini kalau bangkrut, kalau udah nggak ada, ini kira-kira kalau mau cari spare part kemana? Nah, itu yang mungkin jadi salah satu pertimbangan dari konsumen. Nah, selanjutnya untuk pembuatan keputusan pembiayaan ya. Untuk pembuatan keputusan pembiayaan, apakah mau kita berhutang atau tidak ya, opsi ngutang atau enggak itu kita pakai suatu perbandingan atau benchmarking ya. Kita pakai tabel ini ya, tabel kertas kerja untuk benchmarking ya. Nanti kita bandingkan terkait resiko utangnya, interest bearing debt ratio-nya, term interest earn-nya, kemudian EBITDA-nya ya. Earning before interest interest and tax dan depresiasi ya. Ini ya. Nah, ini. Checkpoint 15.1 ya. Sister Sarah ya. Sister Sarah Homemade Pie. Ya, ini perusahaan produsen ya, pembikin pastry sama dessert ya. Di gambar 1 ya, di gambar 1 ditunjukkan ya posisi yang 2016 ini ya. Ini adalah posisi modalnya ya, posisi pembiayaannya yang existing ya di tahun 2016 ya. Untuk utangnya itu 4.500.000, kemudian short term debt ini berarti utang-utang jangka pendeknya ya 1.200.000 ya. Current liability-nya totalnya 5.700.000 dan terdapat utang jangka panjang sebesar 4.800.000. Lalu untuk modal sahamnya 19.300.000 ya. Total liabilitas ditambah ekuitasnya adalah 29.800.000 ya.
Ingat di persamaan akuntansi ya, bahwa total ekuitas dan liabilitas akan sama dengan total aset ya, 29.800.000. Nah, di berikutnya ya, dia mau ada ini nih. Akan ada pembiayaan ya. Akan ada pembiayaan mau beli peralatan ya. Mau beli peralatan ya. Nah, mau beli peralatan yang nantinya akan didepresiasikan ya selama 10 tahun ya. Dengan depresiasi tahunannya adalah 1 juta. Berarti harga perolehan ya dari peralatannya ini ya 10 juta ya, 10 juta peralatan baru ya. Tadi total liabilitas sama dengan total liabilitas plus ekuitas sama dengan total asetnya 29,8 juta. Kemudian ya dengan adanya ini ya, dengan pembelian peralatan ini diharapkan nantinya akan meningkatkan pendapatannya yang awalnya itu 50 juta itu diharapkan meningkat menjadi 60 juta per tahun. Nah, peningkatan pendapatan ini juga diiringi dengan peningkatan COGS ya. Jadi salesnya ya, sales revenue-nya itu meningkat, tapi COGS-nya juga meningkat ya, juga meningkat sebesar 20% ya, termasuk operating expense-nya juga meningkat sebesar 20% ya. Asumsi tarif pajaknya 30%. Untuk ini ya, untuk rencana pembelian aset tetap yang senilai 10 juta ini ada 2 rencana pembiayaan. Rencana yang pertama ya, rencana yang pertama ini dengan menerbitkan saham saja. Nah, jadi 10 juta itu diperoleh dari saham tok gitu ya. Kemudian rencana yang kedua, nah ini yang 10 juta itu ya, 10 juta untuk perolehan aset tetap itu akan didanai dengan utang ya, dengan utang yaitu 2 juta utang jangka pendek ya dan 8 juta untuk utang jangka panjang ya. Sebelumnya ya perusahaan itu sudah punya utang ya, sudah punya utang nih ya, sudah punya utang sebesar 6 juta ya. Nah, sebesar 6 juta kombinasi dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang berbunga, ya kan? Ini 1,2 ditambah 4,8. Berarti utang existingnya adalah 6 juta, utang yang berbunga. Yang bunganya adalah 8%. Ini yang pro forma pembiayaannya. Kalau yang pertama tadi dengan ekuitas ya, berarti nanti ekuitasnya akan bertambah ya sebesar 10 juta. Sedangkan kalau yang dengan utang ya, ini utangnya yang nambah, utangnya nambah 10 juta ya, yaitu utang jangka pendeknya ya bertambah 2 juta ya dari 1,2 menjadi 3,2. Kemudian utang jangka panjangnya akan bertambah 8 juta ya dari 4,8 menjadi 12,8. Kita akan bandingkan ya dari rencana pembiayaan ini mana yang lebih make sense gitu ya. Nanti mana sih kira-kira yang akan lebih diterima oleh perusahaan ya. Nah, selain menyusun pro forma itu adjusted terkait pembiayaan yang baru ya. Pro forma itu proyeksi ya, proyeksinya seperti apa. Kita juga akan menyusun income statement membandingkan ya income statement yang existing tahun 2016 dan juga income statement pro forma dengan rencana pembiayaan tadi ya. Untuk income statement tahun 2016 tadi pendapatannya 50 juta ya, COGS-nya 25 juta ya. Kemudian operating expense-nya 10 juta ya. EBIT-nya 13 juta. Kemudian terdapat interest expense ya dari pembiayaan yang ada ya. Dari ini ya short term debt dan juga long term debt ini total interest expense-nya adalah 480.000 ya. Nah,
Kemudian untuk income statement pro forma, kalau yang pembiayaannya dengan ekuitas ya, dengan cara menerbitkan saham tadi ya. Pendapatan pro formanya tadi diperkirakan naik 20% ya, menjadi 60 juta. COGS-nya juga naik 20% ya. Ini sama ya, baik untuk pembiayaan yang dengan saham maupun pembiayaan dengan utang ya. Gross profit-nya akan sama-sama, untuk pro formanya menjadi 30 juta. Operating expense-nya juga naik ya, naik 20% ya, dari yang 10 juta menjadi 12 juta. Kemudian beban depresiasinya juga naik dengan pembelian peralatan baru tadi ya. Naik 1 juta kan ya per tahunnya ya, sehingga beban depresiasinya menjadi 3 juta ya. Untuk EBIT-nya ya, EBIT pro formanya ini 15 juta. Kalau dengan yang pembiayaan ekuitas tadi kan nggak, berarti tidak ada penambahan bunga ya, karena tidak ada penambahan utang. Sehingga interest expense-nya tidak berubah dari yang tahun 2016. Sedangkan yang dengan pembiayaan yang dengan pembiayaan utang ya, dengan pembiayaan utang ini interest expense-nya bertambah ya. Interest expense-nya bertambah ya. Tadi naiknya berapa? Naiknya 10 juta ya. Nah, 10 juta bunganya ya, bunganya 8% ya kan. Bunganya 8%. Berarti naik 800.000 ya. Berarti bunganya naik 800.000. Dari yang 480 ya, 480 ditambah 800.000 ya. Maka interest expense-nya ya, dengan yang rencana debt financing ini meningkat menjadi 1.280.000 ya. Sehingga EBIT earning before tax-nya ya, kalau dengan yang rencana yang pertama ya, earning before tax-nya ini 14.520.000. Kalau dengan rencana yang kedua ya, ini earning before tax-nya ya 13.720.000 ya. Nah, secara net income ini pajaknya ya, tadi pajaknya 30%, maka net income-nya kalau menggunakan yang rencana 1 ya, net income-nya itu 10.164. Kalau dengan yang rencana 2 ya, ini net income-nya 9.604. Ini dari net income-nya lebih tinggi ya dengan ekuitas ya. Tapi kita lihat lagi ya, kita lihat lagi dengan benchmarking tadi ya, dengan rasio debt-nya seperti apa, interest bearing debt ratio-nya seperti apa ya, times interest earn-nya seperti apa, dan EBITDA-nya seperti apa ya. Ini yang existing ratio, ini yang rasio tahun 2016 ya. Kalau menggunakan yang pembiayaan dengan saham, maka depresionya turun ya. Kalau menggunakan utang, depresionya naik ya, melebihi 50% ya. Berarti utangnya ya, ini utangnya melebihi setengah dari asetnya ya kan, melebihi setengah dari asetnya. Kemudian ya, untuk interest bearing depresio, ini depresio tapi yang berbunga saja ya. Depresio yang berbunga saja. Kalau dengan pembiayaannya melalui saham ya, pasti turun ya. Kalau tadi pembiayaannya dengan utang ya, depresionya naiknya cukup signifikan ya, 2 kali lipatnya ya. Dari yang 20,1% menjadi 40,2% gitu. Ya. Selanjutnya times interest earn ya. Kalau pembiayaan dengan saham pasti naik ya, kemampuan perusahaan bayar bunganya makin naik karena EBIT-nya ya, earning before tax-nya juga naik ya. Kalau ini pasti turun ya, karena operating income yang dikurangi interest-nya jauh lebih rendah ya. Nah, ini turunnya juga lumayan signifikan. Kemudian untuk EBITDA-nya, earning before interest dan debt dan depreciation dan amortization ya, ini naik
Kalau dengan yang pembiayaan common stock, kalau ini turunnya juga separuh lebihnya ya, dari 6,84 menjadi 3,08. Nah, kalau dengan pertimbangan ini ya, kira-kira gitu ya, mana yang akan dipilih ya. Analisisnya ya. Baik nanti 10 juta itu meningkat dengan menerbitkan ekuitas ya, atau dengan pinjam dengan pembiayaan secara hutang ya, itu memiliki efek yang dramatis gitu ya terhadap struktur modal dari perusahaan ya. Ini yang dijelaskan tadi, yang di rasio tadi ya. Kemudian ya, selain dengan yang existing, kita akan membandingkan yang ini ya, membandingkan rasio financing ini, rencana financing ini dengan rasio perusahaan yang sejenis ya. Kalau dengan yang perusahaan sejenis ini debt ratio-nya 40% ya, interest bearing debt ratio-nya 30%, times interest earn-nya 22 kali dan EBITDA-nya 6 kali. Nah, ini nanti apakah rencana yang akan diambil gitu ya, apakah dengan dengan menerbitkan saham ya, atau dengan berhutang ya. Ini kalau dengan rasio yang baru ya, ini dengan ini ya, debt ratio ya, dengan yang rasio dengan penggunaan utang dibandingkan dengan yang comparable nih, dengan perusahaan yang comparable, ini juga lebih tinggi ya, debt ratio-nya jadi cenderung lebih tinggi ya, interest bearing ratio-nya juga lebih tinggi ya, jadi dianggap lebih agresif ya. Alternatif debt-nya ini lebih agresif ya kalau dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis ya. Jadi apakah akan diterima gitu ya? Kalau dari sini sih kayaknya mending dengan menerbitkan saham gitu ya. Tapi juga nanti keputusannya dilihat lagi apakah memang kemungkinan untuk penerbitan saham itu sangat mungkin gitu ya dengan bisa memperoleh biaya yang 10 juta tadi ya. Jadi keputusan ya, apakah akan menambah utang atau tidak ya, itu juga tidak sepenuhnya ya cannot be made dari benchmark doang gitu ya. Tapi apakah dia itu enggak sih percaya diri gitu ya dengan kemampuan untuk debt financing-nya, mampu enggak bayar bunganya, padahal di sini ya proporsi interest bearing debt ratio-nya saja 40% gitu ya, mampu enggak bayar bunganya nanti ya. Nah, itu juga yang harus dipertimbangkan ya. Nah, ini analisis dari kasusnya Sister Sarah. Saya lanjutkan yang di PowerPoint. Yang di PowerPoint itu untuk menjawab yang pertanyaan nomor 5 ya. Yang PowerPoint untuk menjawab pertanyaan nomor 5. Jadi makanya kalau nggak baca ini dulu gitu ya, nanti yang di PowerPoint kalian bingung gitu ya. Oke. So, ini saya open ya. Oke, saya lanjutkan yang di PowerPoint ya. Untuk menjawab nomor 5 tadi. Maafkan suara tetangga saya masuk ya. Nah, ini untuk menjawab yang soal nomor 5 ya. Kalau yang soal nomor 5 tadi misalkan memilihnya itu ya, memilihnya pakai alternatif utang ya. Jadi utangnya tadi nambah yang 10 juta tadi ya. Utangnya nambah 10 juta. Tapi kemudian ya setelah dia bayar tuh ya yang 10 juta dari yang financing yang dengan debt tadi ya, dia membayar 4 juta utangnya ya. Asumsi lainnya sifatnya tetap ya. Sama seperti tadi kita akan menyusun neraca pro forma ya, sebelum dan sesudah utang jangka panjangnya itu dilunasi ya. Ini yang sebelum dilunasi ya. Ini tadi asumsinya dia milih dengan yang berhutang ya. Dengan yang berhutang tadi untuk yang long term debt-nya nambah ya.
Dan yang short term debt-nya juga nambah ya. Short term debt-nya tadi nambah 2 juta, yang long term debt-nya tadi nambah 8 juta, ya kan? Nah, dari yang alternatif yang pembiayaan dengan utang tadi, kemudian dilunasi tuh yang utang 4 jutanya ya. Sehingga untuk yang long term debt yang 12 juta 800 ribu ini tinggal 8 juta 800 ya. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya turun dengan pelunasan utang ini. Nah, pengaruhnya apa dengan pelunasan utang ini? Ini tadi kalau yang dengan ekuitas ya, ini tahunnya menyesuaikan saja ya, ini karena pakai edisi yang lama ya. Kalau menggunakan yang ekuitas tadi kan interest expense-nya tetap ya seperti semula ya. Ini kalau yang dengan debt financing, kalau utangnya dilunasi 4 juta, maka tidak lagi menjadi 960 ya. Maka berkurang ya. Tadi kan tidak lagi menjadi 1.280. Tadi awalnya kan yang di buku tadi ya, nilai dari interest expense-nya kalau dengan alternatif pembiayaan utang itu bunganya akan 1.280. Kalau yang 4 jutanya dilunasi, maka bunganya tinggal 960 ya. Ini bunganya menjadi 960 dengan pengurangan pengurangan utang 4 juta ini ya. Selanjutnya terkait ini kan depresiasinya tetap ya, kemudian new borrowing-nya yang berikutnya nih, perbandingan dengan itu ya penurunan dari rasio ya. Tadi yang dengan rasio berhutang ya, dengan rasio berhutang 10 juta ya, tambahan utang 10 juta, depresionya tadi 51,5. Kemudian interest bearing depresionya 40% ya. Times interest earn-nya 11,7 dan EBITDA-nya 3,8. Ini yang di buku dengan alternatif pembiayaan dengan utang. Kemudian setelah utangnya dikurangi 4 juta, depresionya turun ya. Depresionya turun, interest bearing debt-nya turun ya. Time interest earn-nya naik dan EBITDA-nya juga naik. Ya. Nah, ini kelanjutannya. Ini untuk menjawab soal nomor 5 tadi. Nah, jadi kalau utangnya dilunasi gitu ya, maka depresionya akan cenderung turun ya. Dan ini dianggap aman dan lebih lebih bisa dibandingkan ya dengan perusahaan-perusahaan sejenis tadi ya, yang comparable firm tadi. Berikutnya ya, pengaruh financial leverage ya, pengaruh utang ya, pengaruh bunga dari utang ya, financial leverage terhadap EPS ya, earning per share ya. Earning per share ya, itu kan kalau di income statement kita peroleh di bagian bawah ya, dan yang net income ya, dikurangi kalau ada dividen saham preference ya, dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar ya kan. Nah, kita ikut pengaruhnya nih, pengaruh ini yang financial leverage ini terhadap EPS ya. Kita akan bandingkan tiga rencana ya. Yang rencana A tanpa hutang, yang rencana B utangnya 25% ya, seperempat bagian utangnya. Yang plan C utangnya 40%. Ini bunganya sama 8% ya. Kalau dengan yang rencana A berarti ini total debt-nya 0, 200.000 ini seluruhnya dengan ekuitas. Kalau yang rencana B ya, total debt-nya tadi seperempat ya, berarti debt-nya 50.000 dan ekuitasnya 150.000. Yang rencana C total debt-nya berarti 40% kali 200.000 ya, 80.000, total ekuitasnya 120.000. Kita bandingkan nih yang A, B, C ke EPS ya. Kalau yang rencana A yang utangnya itu 0% ya, ini misalkan pada kasus ini ya, pada kasus yang terbaik ya, dan terbaik dan terjelek gitu ya. Ketika return on asset-nya 5%,
maka ini misalkan EBIT-nya ya, EBIT-nya 10.000 ya. Ketika EBIT-nya 10.000, maka EPS-nya ya, earning per share-nya adalah $2,5. Ini tidak ada interest expense karena tidak ada utang. Kemudian ketika EBIT-nya 40.000, EPS-nya $10. Sedangkan pada rencana yang B ya, ketika EBIT-nya 10.000, EPS-nya $2. Ketika EBIT-nya 40.000, EPS-nya $12. Ini ada interest expense ya, ada utangnya tadi. Kemudian yang plan C ya, ketika EBIT 10.000, EPS-nya $1,5 ya. Kemudian ketika EBIT-nya 40.000 ya, EPS-nya $14. Jadi kalau dilihat dari secara rentang ya, kalau ini kan berarti antara 2,5 sampai dengan 10. Ini 2 sampai 12. Yang ini 1,5 sampai 14 ya. Jadi cenderung kalau dengan makin banyak utang ya, EPS-nya ini volatilitasnya makin tinggi ya, rentangnya makin tinggi dengan makin banyaknya utang ya. Ini tanpa utang rentangnya hanya dari 2,5 ke 10, dengan utang 25% dari 2 ke 12, dengan utang 40% ini dari 1,5 ke 14 ya. Jadi lebih volatile ya. Nah, ini perbandingannya tadi ya. Yang ini plan A ya, plan B, plan C ya. Jadi perubahan ya di persentase di EPS-nya kalau dengan plan A itu 300%, kalau plan B 500%, kalau yang plan C ini rentangnya jauh lebih tinggi ya, 833% ya. Jadi volatilitas dari EPS-nya makin tinggi ya. Makin ada leverage ya, makin ada utang ya, makin volatile lah ya EPS-nya. Pada saat EBIT tinggi, untuk perusahaan yang leverage ya atau interest expense-nya itu tinggi, maka akan menghasilkan EPS yang tinggi juga. Sebaliknya, ketika EBIT-nya turun, untuk perusahaan yang leverage-nya banyak, ini menanggung penurunan EPS yang lebih besar juga ya. Kemudian untuk perbandingan grafik ya terkait hubungannya EBIT dengan EPS ya. Ini di sini ya. Nah, pakai contohnya House of Toast ya. Ini House of Toast ya, perusahaan menyukai investasi baru. Namun demikian, dalam 1 minggu sejak pertama kali proyek dianalisis, perusahaan mengetahui bahwa pengetatan kredit di pasar keuangan telah menyebabkan cost of debt financing-nya ini meningkat 10%. Apakah level EBIT, ya, berapa level EBIT yang menghasilkan EPS 0 untuk tarif pinjaman baru? Ya. Alternatif struktur model ini pakai pro forma ya. Kita pakai bikin perhitungan pro forma dulu ya. Kalau pada kondisi saat ini ya, utang jangka panjangnya itu 50.000. Kemudian sahamnya 150.000. Ini mau ada pembiayaan baru ya dengan bunga 10%. Ya, jadi utangnya nambah ya. Utangnya nambah 50.000. Sehingga total liabilitas dan ekuitasnya juga bertambah ya. Total jumlah lembar saham yang beredarnya tetap. Nah, ini berarti apa? Pengaruh nanti ya, pengaruh adanya utang baru terhadap EPS seperti apa ya. Kita akan analisis ya, kita akan bikin itu ya untuk perhitungan EBIT pro forma ya. Pro forma, proyeksi ya. Ketika EBIT-nya 5.000 ya, ketika EBIT-nya 5.000 itu EPS-nya minus 1,33, berarti ada loss per share. Ya, ini kan loss, ada loss 2 juta, ada loss 2.000, ada loss per share 1,33 ya. Interest expense-nya ini diperoleh dari pembiayaan baru ya, yang 50.000 kali 8% dan 50.000 kali 10%, totalnya 9.000. Ini misalkan tingkat pajaknya, tadi pajaknya 50% ya. Pada EBIT 9.000, EPS-nya 0 ya.
pada EBIT 20.000 EPS-nya 3,67, pada EBIT 25.000 EPS-nya 5,33, pada EBIT 30.000 EPS-nya 7, dan pada EBIT 35.000 EPS-nya 8,67 ya. Nah, berarti kalau dari perhitungan ini yang ada di tabel tadi ketika ditanya berapa sih gitu ya, berapa sih EBIT ya untuk menghasilkan EPS sama dengan 0 ya, kalau ini utangnya nambah ya. Jadi EPS 0 ya ketika EBIT-nya adalah 9.000 ya, ketika EBIT-nya sama dengan interest expense ya. Nih, jadi EBIT ya, EBIT-nya itu akan menghasilkan EPS 0 ya pada EBIT 9.000 ini di sini ya. Ini EBIT-nya 9.000 dalam ribuan ya. EPS-nya 0. Jadi ketika EBIT-nya sama dengan apa? Sama dengan interest expense ya. Bisa digambarkan dengan ini ya, grafik EBIT EPS indifference ya. Nah, ini gambarnya ya. Kalau ini kasus yang lain ya, ditambahkan gitu ya. Jadi yang pertama tadi kan EBIT ya akan menghasilkan EPS sama dengan 0 pada titik tadi 9.000 kalau yang di kasus sebelumnya ya. Nah, kalau yang di kurva ini yang di gambar grafik EBIT EPS indifferent gitu ya. Ini melihat ada dua kemungkinan pembiayaan, mana sih yang menghasilkan ya, yang menghasilkan EPS-nya sama ya. Pada level berapa gitu ya, pada level EBIT berapa yang menghasilkan EPS sama ya. Kalau yang ini ya, yang pembiayaan cenderung dengan utang ya, ini yang pertama ya, yang pembiayaan dengan cenderung dengan utang ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua ini yang pembiayaan dengan cenderung dengan saham. Ini banyak sahamnya, ini banyak utangnya gitu ya. Ini akan ketemu pada level EBIT 21.000 dan menghasilkan EPS 4,25 ya. Nanti ya dengan yang rencana pembiayaan utang lebih tinggi ya. Ini ketika EBIT-nya melebihi 21.000 ini akan menghasilkan ya EPS yang lebih tinggi ya. Sedangkan untuk yang rencana yang lebih banyak pembiayaan dengan saham, ketika EBIT-nya melebihi titik indifferent ya, ketika EBIT-nya melebihi 21.000, ini cenderung menghasilkan EPS yang lebih rendah ya daripada yang rencana yang banyak utangnya tadi. Nah, kemudian yang di bawah ini ya, kalau untuk yang rencana yang banyak utangnya ya, ini akan ketika EBIT-nya ya lebih kecil daripada 21.000, ini cenderung menghasilkan EPS yang lebih rendah dengan rencana yang banyak ekuitasnya ya. Kalau EBIT-nya ya, jadi yang di sini ini ketika EBIT kurang dari 21.000 ya, EPS-nya itu akan cenderung lebih tinggi untuk yang common stock plan. Ya. Sedangkan yang di sini ya ketika EBIT-nya itu lebih tinggi dari 21.000, maka yang menghasilkan EPS lebih tinggi itu adalah yang bond plan. Nah, gitu ya. Ini gambaran dari grafik ini. Titik indifferent-nya di sini ya, titik indifferent point-nya di sini, titik temunya ya. Pada saat EPS-nya 4,25 dan EBIT-nya 21.000. Di kesimpulannya ya, EBIT bernilai lebih besar dari level indifferent EBIT ya, maka rencana pendanaan yang more leverage, yang lebih banyak utang akan menghasilkan EPS lebih tinggi ya. Sedangkan EBIT yang bernilai lebih rendah daripada level indifferent EBIT atau lebih kecil daripada 21.000, maka rencana pendanaan yang melibatkan less leverage
atau lebih banyak ekuitasnya akan menghasilkan EPS yang lebih tinggi. Ya. Berikutnya nih terakhir ya, apa saja sih gitu ya, hal-hal apa saja itu yang dipertimbangkan oleh Chief Financial Officer ya, oleh manajer keuangan ketika mau memilih pendanaan dengan hutang ya. Ini di buku ada hasil survei ya dari 392 CFO, Chief Financial Officer, ditanya ya faktor yang menentukan ya potensi pilihan struktur modal ya. Nah, ini hasilnya ya yang mendominasi adalah terkait financial flexibility ya. Misalkan kalau utang gitu ya, berarti milih yang utangnya itu bisa direstrukturisasi dengan mudah gitu ya. Kemudian mempertimbangkan kredit rating ya. Kemudian tadi volatilitas ya, itu juga dipertimbangkan ya. Ini yang paling kurang dipertimbangkan terkait konsumen justru di sini ya. Ini kalau hasil surveinya.